Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Brapo dimanapun berada. Selamat datang di Beranda Podcast. Nah Sobat Brapo, kali ini di podcast ini kita mau membahas nih Sobat Brapo tentang daerah khusus Jakarta dan kawasan aglomerasi. Di sini udah hadir bareng-bareng sama kita ada Bang Haji Abdul Aziz SE. Assalamualaikum Bang Haji Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya Bang ya. Nah, Sobat Brapo, kemarin PWNU DKI Jakarta baru aja nyelenggarain workshop tentang NU Jakarta dan kawasan aglomerasi. Dan kebetulan Bang Haji Aziz sebagai ketua pelaksana dari acara workshop tersebut ya Bang ya? Betul. Betul. Oke. Nah Bang, di podcast kali ini kita mau ngebahas nih Bang tentang bahasan-bahasan yang udah didiskusiin kemarin di workshop tersebut. Tapi sebelum kita jauh ke sana pembahasannya, dari Sobat Brapo mau tahu nih pendapat Abang dulu tentang daerah khusus Jakarta dan kawasan aglomerasi ini. Karena kan Jakarta sekarang kan udah bukan ibu kota lagi ya Bang ya? Sejak April ya Bang, betul? Nah, gimana pendapat Abang tentang hal tersebut? Ya, pertama yang perlu kita ketahui secara mendasar bahwa fungsi Jakarta yang tadinya ibu kota negara itu menjadi sebuah kota bisnis, komersial, finansial berskala global. Artinya hal-hal yang terkait dengan status ibu kota negara secara otomatis sudah hilang. Bahwa pelaksanaannya menunggu Kepres. Jadi di Undang-Undang DKJ ini juga diceritakan, dituliskan bahwa sebelum Kepres itu keluar tentang pemindahan ibu kota, maka hari ini pun masih ibu kota. Masih ibu kota. Jadi kita tunggu saja nanti Kepres pemindahan ibu kotanya. Tapi setelah itu, maka Jakarta berubah menjadi kota komersial, bisnis, finansial berskala global. Gampangnya seperti itu. Lalu yang kedua yang perlu saya juga ungkap adalah nilai strategisnya. Nilai strategisnya tuh begini, Jakarta itu dengan posisi seperti tadi, dengan fungsi seperti tadi, itu mempunyai misi menjadi hub bisnis dan keuangan di Nusantara, secara nasional. Lalu kenapa ini menjadi penting? Karena harus sama-sama kita ketahui, kita berada di kawasan Asia Timur. Betul. Asia Timur ini diprediksi dalam 2 dasawarsa ke depan akan menjadi motor dari penggerak perekonomian dunia. Jadi kita berada dalam sebuah kawasan yang sangat baik, bagus, lalu Jakarta mengemban motor utamanya. Itu kira-kira gambaran dari daerah khusus Jakarta ke depan. Gitu. Oleh karena itu nantinya akan dipindahkan ibu kotanya itu ya, karena sebagai pusat perekonomian global di daerah khusus Jakarta. Betul. Berarti memang diharuskan walaupun tidak dalam waktu dekat gitu ya, tapi secara bertahap ya Bang ya, akan dipindahkan dan diubah menjadi daerah khusus Jakarta. Iya, betul. Nah Bang, dari workshop kemarin ini kan lebih berfokus membahas tentang bagaimana nih peran NU dalam kawasan aglomerasi ini dan daerah khusus Jakarta. Nah, yang mau ditanyakan nih Bang, ada pertama itu apa sih dampaknya bagi NU dalam aglomerasi dan daerah khusus Jakarta? Pertama, NU itu kan missionnya lebih kepada persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan. Dengan status yang berubah dari ibu kota negara menjadi sebuah kawasan bisnis finansial berskala global, maka akan banyak sekali modernisasi di kawasan ini. Modernisasi di Jakarta, di mana seluruh kawasan Jakarta akan diproyeksikan menjadi sebuah pusat bisnis berskala global. Karenanya di dalam undang-undang yang sama dirumuskan yang namanya konsep aglomerasi. Karena beban itu tidak mungkin ditanggung Jakarta sendirian, karena faktanya hari ini pun sudah demikian.
daerah-daerah penyangga seperti Bekasi, Bogor, Tangerang itu kemudian termasuk sampai Cianjur harus dilebatkan sebagai sebuah kawasan aglomerasi. Nah, bagaimana kemudian dampaknya buat NU? NU tentu Nahdlatul Ulama sebagai organisasi sosial keagamaan itu harus menjaga bagaimana supaya ini boleh menjadi sebuah kota global, tapi istilah saya itu kota global budaya lokal. Begitu kira-kira. Kenapa? Karena memang kita kenal idiom yang paling sering disebut di Nahdlatul Ulama, al-muhafadhul qadimi sholeh wal ahdul jadidil aslah. Kita boleh maju semaju-majunya dan boleh bersaing sebagai sebuah kota bisnis komersial finansial global, tapi nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, religi yang menjadi ciri khas Jakarta selama ini itu tetap harus terjaga. Itu mission itulah yang sebenarnya menjadi mission utama NU menjaga Jakarta, begitu kira-kira. Oke, berarti itu suatu misi yang dari workshop kemarin itu didiskusikan ya Bang ya? Iya, sangat intens kita diskusikan soal itu. Oke, berarti dari misi tersebut berarti kan timbul tantangan-tantangan ya nih Bang untuk NU dalam daerah khusus Jakarta dan kawasan aglomerasi ini. Betul. Nah, tantangannya tuh apa tuh Bang? Selain modernisasi. Kalau bicara NU di aglomerasi, tentu secara struktural NU Jakarta tidak bisa dalam quote and quote tuh kasih perintah kepada yang namanya NU di Tangerang. Banten itu punya 3, ada Tangerang Kota, ada Tangerang Kabupaten, ada Tangerang Selatan. Lalu ada Jawa Barat dengan Depok, Bekasi, Bogor, Cianjur. Ada 2 provinsi lain yang tidak secara administratif berada dalam pemerintahan DKI Jakarta dan tidak berada dalam kewenangan pembinaan NU Jakarta. Jadi gampangnya gini, nggak mungkin lah yang namanya NU Jakarta menjalankan mission tadi, terus kasih perintah begitu saja kepada NU-NU yang di kawasan aglomerasi. Karena secara administratif itu bukan kewenangan NU Jakarta. Diskusi kemarin karenanya merumuskan hal-hal seperti itu, kemudian harus diperbaiki ke depannya seperti apa koordinasinya. Karenanya diskusi kemarin menyertakan PBNU, Lapesdam NU untuk mendiskusikan kira-kira desain NU Jakarta atau NU di kawasan aglomerasi ke depan itu seperti apa. Nah itu kira-kira yang saya kira penting untuk sama-sama kita ketahui agar NU dapat menjalankan perannya secara baik dan maksimal nanti ke depan. Karena memang koordinasi di kawasan aglomerasi dengan cabang-cabang NU yang di luar Jakarta ini juga harus intens dilakukan. Tantangannya akan sama. Kalau kemudian tidak terkoordinasi dengan baik, bisa saja mission yang menjadi beban NU menjadi tidak bisa berjalan dengan baik gitu kira-kira. Oke, berarti dari Jakarta juga tidak bisa langsung mengasih arahan, maksudnya langsung kayak gini gitu ke kawasan aglomerasi, tapi juga sebaiknya saling berkoordinasi. Iya, ya, kira-kira begitu. Oke. Nah, terus ini kan semua kan pasti di daerah khusus Jakarta nanti dan kawasan aglomerasi itu kan ada tantangan, ada hambatan dan pastinya juga ada peluang. Pasti peluang-peluang banyak kan karena ini sebagai kota ekonomi global. Betul. Nah, pasti banyak banget peluang yang bisa diambil dari Nahdlatul Ulama untuk hal tersebut. Nah, kira-kira peluangnya tuh apa aja sih, Bang? Iya, sebenarnya dalam kerangka dasar perjuangan dakwah yang dilakukan Nahdlatul Ulama, itu peluang paling utama adalah memecahkan masalah-masalah sosial, budaya, di masyarakat itu yang paling penting, menjaga, menjadi perekat, kan itu yang selama ini menjadi mission kita. Karenanya undang-undang juga memberikan peluang agar ormas seperti Nahdlatul Ulama berkreasi di bagian-bagian, misalnya pembinaan masyarakat di kelurahan, pembinaan budaya, pemberdayaan umat lewat pemberdayaan UMKM dan seterusnya. Itu banyak sekali. Secara rinci sebenarnya itu dimuat juga di dalam undang-undang ini, sehingga menurut saya
butuh kesiapan yang lebih serius dari Nahdlatul Ulama sendiri, dari kita sebagai Jam'iyah Nahdlatul Ulama untuk menangkap ini. Karena peluang itu begitu tersebar dengan spread area persoalan yang begitu luas. Sehingga tadi sesungguhnya workshop kemarin adalah untuk menyatu padukan Jakarta dengan aglomerasinya. Lalu kemudian mari kita jalan bersama karena ini sebuah tantangan baru yang akan kita hadapi sama-sama. Jadi kira-kira itu yang menjadi tantangan-tantangan dan juga peluang buat kita manfaatkan Nahdlatul Ulama, Jam'iyah Nahdlatul Ulama di Jakarta dan kawasan aglomerasinya gitu. Oke, berarti sebenarnya banyak banget peluang dari berbagai aspek ya Bang? Iya, banyak. Berbagai aspek yang dapat diambil dari Jakarta dan kawasan-kawasan aglomerasi itu. Cuman tinggal kitanya aja nih saling koordinasi ya Bang. Bisa atau enggak kita mau berkoordinasi atau enggak memanfaatkan peluang itu secara baik. Kita gitu, lihat nih kalau ada peluang kita ambil. Kira-kira gitu. Begitu. Nah berarti workshop kemarin itu benar-benar sangat bermanfaat banget buat diskusi di kawasan Jakarta dan sebenarnya workshop gitu. Kemarin belum selesai. Gitu, karena kita memang saya diamanahkan untuk merancang ini beberapa seri. Jadi kemarin itu baru rekomendasi dasar karena kita baru pertama kali ketemu. Karena di bagian berikutnya akan ada pendalaman yang lebih teknis. Jadi hasil kemarin memang menjadi rekomendasi yang lebih strategis, yang pada tanggal 27 dan 28 besok akan juga menjadi salah satu agenda pleno PBNU untuk dibicarakan. Nah, review dari nanti pleno PBNU 27 dan 28 itu masih akan diperkaya dengan survei yang dilakukan oleh Lakpesdam untuk NU di kawasan aglomerasi. Nah, dua hal ini kan menjadi feedback workshop kemarin. Itu nanti akan kita bahas lagi di workshop berikutnya, gitu kira-kira. Karena ini persoalan yang harus secara serius diantisipasi dengan baik oleh NU Jakarta dan juga saudara-saudara kita dari NU di kawasan aglomerasi. Karenanya ya mudah-mudahan semua bisa lancar dan banyak tantangan dan peluang, juga tentu saja banyak ancaman yang harus diantisipasi ke depan gitu kira-kira. Pasti di setiap workshop ada lagi pembahasan yang harus dibahas, ada lagi pembahasan yang harus dibahas gitu ya Bang ya. Jadi kira-kira. Ini ada berbagai jilid workshopnya. Ada sedikit bocoran nih Sobat Brapo dari Bang Haji Aziz soal workshopnya. Nah berarti dari peluang, dari tantangan, dari hambatan banyak sekali peran Nahdlatul Ulama dalam DKJ dan kawasan aglomerasi ini ya Bang ya. Kemudian rencana dari PWNU itu sendiri Bang, gimana Bang? Dari hasil workshop kemarin aja nih Bang, rencananya di workshop pertama ini gimana? Saya sudah melaporkan ke pimpinan agar salah satu yang sangat mendesak untuk dilakukan oleh NU Jakarta adalah penguatan organisasi pada tingkat ranting. Kenapa? Karena salah satu klausul yang baru di undang-undang ini adalah mengamanahkan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk mengalokasikan minimal 5% APBD DKI Jakarta di tingkat kelurahan untuk penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan. Jelas sekali di undang-undang malah disebut nggak wajib untuk penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan. Kalau konteks masalah sosial kemasyarakatan adalah makanan sehari-harinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah kalau kemudian pada saat ini nanti diterbitkan perdanya, misalnya tahun depan ada perdanya, lalu tahun berikutnya ini direalisasikan di tingkat kelurahan, lalu jaringan ranting-ranting di tingkat kelurahan NU Nahdlatul Ulama ini tidak siap, maka saya kira ini akan jadi satu agenda besar buat kita. Kenapa kita tidak siap? Itulah yang kita antisipasi supaya kita siap. Kita harus tahu sama-sama kelurahan di Jakarta ini unik. Ada 267 kelurahan. Lalu ada satu kelurahan namanya di Pulau Seribu sana, Kelurahan Pulau Panggang. Itu warganya nggak sampai 1.000 warganya. Terus ada satu kelurahan di Jakarta Barat sana yang namanya Kelurahan Kapuk, warganya ada 175.000.
Banyak sekali ya Bang ya. Kan mungkin di Kelurahan Kapuk, warga Kelurahan Pulau Panggang itu nggak sampai 1 RW. Betul. Jadi ini juga yang kemarin kita minta sama PB untuk membuat satu rumusan khusus. Karena selain di Jakarta, di kawasan-kawasan penyangga tadi juga sudah berkembang. Definisi ranting NU, kalau di Jakarta, apa iya yang nanti ngurusin cuman 1000-an orang disamain dengan yang 175.000 orang? Betul. Ini masalah-masalah. Ya. Ini yang unik misalnya. Jadi selain NU Jakartanya juga mempersiapkan diri dan berbuat ranting, kemarin juga kita merekomendir agar PBNU itu entah mengeluarkan aturan atau apa namanya, supaya ranting-ranting ini diredefinisi minimal di Jakarta atau kawasan aglomerasi. Karena menjawab tantangan-tantangan ke depan, tidak bisa definisinya seperti sekarang. Nggak fair kita rasanya orang yang ngurusin cuma 1.000-2.000 orang di satu ranting di Jakarta dengan yang ngurusin 175.000 orang di ranting Kapuk misalnya. Iya, betul. Itu nggak fair gitu. Kita belum ngomong soal kepadatan atau masalah yang lebih pelik lagi. Iya, itu baru jumlah aja udah timpang sekali gitu kira-kira. Betul Bang, berarti itu masih harus ada pembahasannya lagi, ya. Terus juga masih harus. Itu makanya kita rancang workshop tidak selesai kemarin. Betul, udah pasti itu bakal terus ada di jilid kedua, 3, 4 dan seterusnya gitu ya Bang ya. Nah, lalu nih Bang, di kawasan aglomerasi dan DKJ nanti ini kan nantinya bakal ada global gitu ya, maksudnya secara ekonomi global nanti bakal diperluas lagi untuk bagian ekonomi dari segala aspek juga. Nah, itu kan di situ ada entitas budaya. Nah, ini kita baru bicara budaya lokal. Gimana sih Bang nih PWNU rencana PWNU untuk menjadikan si entitas lokal itu tetap ada di kawasan aglomerasi dan DKJ itu? Saya kira sederhananya selaras sebangun dengan apa yang diamanatkan undang-undang ini aja. Secara khusus di undang-undang ini juga kita Jakarta diberi kewenangan khusus untuk melakukan pembinaan budaya Betawi. Betul. Ya. Pembinaan ruangan itu diberikan bukan cuma dalam bentuk perintah, misalnya untuk memerintahkan badan usaha, pemerintah atau stakeholder lainnya untuk secara khusus melakukan upaya-upaya pelestarian adat Betawi dan budaya Betawi, bukan. Tapi juga ada pembentukan dana abadi misalnya untuk memelihara kebudayaan Betawi yang disisihkan dari APBD Jakarta. Karenanya NU Jakarta juga kemarin juga mengundang entitas-entitas Betawi itu. Ada lembaga kebudayaan Betawi, lalu di kita sendiri misalnya di pengurusan NU juga ada lembaga yang khusus menangani itu. Karenanya memang ini akan sejalan yang sudah dilakukan dan kemudian apa yang tercantum dalam undang-undang ini untuk pembinaan adat budaya Betawi itu akan sejalan. Mudah-mudahan bisa mulai terrealisasi segera dengan adanya undang-undang ini. Gitu. Oke. Berarti akan dibuat undang-undang ini untuk menjaga entitas lokal ya Bang ya? Betul. Khususnya Betawi di Jakarta ini, apalagi. Iya, karena budaya Betawi kan budayanya originalnya Jakarta. Betul. Ya. Budaya original Jakarta ini yang harus dijaga dan NU memang udah selaras selama ini perjalanannya dengan itu. Oke. Terus nih Bang, kan kita nih udah ngomongin soal budaya juga, terus soal ekonomi global juga. Nah, terus PWNU ini dalam menyikapi adanya DKJ dan kawasan aglomerasi ini, sinergitas PWNU dalam bekerja sama dengan pemerintahan untuk mensosialisasikan untuk kalangan bawahnya gimana tuh Bang? Gini, pertama kemarin salah satu pejabat tinggi Pemprov itu bilang mengapresiasi workshop kemarin. Karena baru NU yang mau bikin mengantisipasi kelahiran undang-undang ini untuk kemudian diaplikasikan apa yang harus dilakukan. Oh, baik. Jadi sebenarnya bicara sinergitas justru kita lah yang berinisiatif.
Pemprov sangat mengapresiasi itu. Sehingga ke depan ini tentu modal dasar yang besar yang kita akan lanjutkan ya sinergitas ini. Workshop berikutnya pun kita akan libatkan Pemprov karena kemarin kan selain petinggi-petinggi Pemprov kita juga libatkan misalnya Badan Perencanaan Bapeda Jakarta ya. Artinya bagaimana ke depan rencana-rencana yang juga dimiliki oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta khususnya itu bisa terakomodir dengan baik di program-program pemerintah provinsi di DKI Jakarta. Itu sebenarnya justru karena kita diapresiasi sebagai ormas pertama yang melakukan pembicaraan ini, maka Pemprov justru sangat menyambut baik dan siap untuk bekerja sama dengan kita. Itu saya kira bicara sinergitas itu yang paling penting hari ini. Tinggal nanti ditindaklanjuti dengan beberapa hal yang lain kerjasamanya, begitu. Baik, berarti untuk workshop selanjutnya mungkin bakal mengundang narasumber dari pemerintahan yang lebih banyak lagi dan lebih banyak informasinya lagi ya Bang ya, datanya juga kayak gitu. Nah kemarin tuh narasumbernya ada dari siapa aja tuh Bang kira-kira? Dari Pemprov itu ada unsur dari pemerintahan, ada unsur dari perencanaan, lalu ada juga dari stakeholder seperti dari Bank DKI, ada juga dari Bapeda, juga ada dari unsur-unsur masyarakat sipil seperti lingkungan hidup, juga ada dari ormas-ormas budaya Betawi itu ada. Jadi memang cukup lengkap, tapi yang paling utama juga seluruh cabang di Jakarta dan seluruh cabang aglomerasi. Bekasi ada Bekasi Kota, ada Bekasi Kabupaten, Bogor juga begitu, Tangerang juga ada 3, Tangerang Kota, Kabupaten, dan Tangerang Selatan. Semua alhamdulillah datang. Oh, semuanya datang. Semua datang. Jadi ya kemarin semua itu kita ramu sedemikian. Yang penting mendapatkan sebuah kerangka dasar dulu untuk kita dalami pada tahapan berikutnya gitu kira-kira. Berarti kemarin tuh dari Jabodetabek sampai Cianjur datang, iya, Bang? Betul. Oh, baik. Mudah-mudahan di workshop selanjutnya akan terus antusiasmenya tetap tinggi ya Bang ya. Amin. Untuk merumuskan nih gimana nanti Nahdlatul Ulama dalam DKJ dan kawasan aglomerasi ini. Amin. Oke Bang. Nah, terus nih Bang. Kemarin itu kan di dalam workshop juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 ini ada 15 kewenangan khusus ya Bang dalam kewenangan itu. Nah, di 15 kewenangan itu apa aja itu Bang? Jadi gini, kalau 15 kewenangan khusus ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan undang-undang yang lama. Ada itu masalah yang selama ini kita kenal kewenangan itu, cuma memang harus dilegalkan kembali di undang-undang yang baru ini. Satu misalnya masalah yang namanya pekerjaan umum. Masalah-masalah pekerjaan umum itu dari mulai yang gampangnya bikin jalan, bikin saluran air sampai pengaturan sampah itu pekerjaan umum. Ada masalah pengendalian penduduk dan administrasi kependudukan. Itu bagaimana Jakarta juga dikasih kewenangan buat mencegah supaya penduduknya bisa stabil pertumbuhannya atau menolak atau bagaimana dan dikendalikan. Dikendalikan intinya. Juga investasi, ada masalah juga pariwisata, juga ada masalah pendidikan, kesehatan tentunya yang sangat mendasar, dan masalah juga sampai masalah industri, penanaman modal dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, ketenaga kerjaan dan seterusnya itu ada semua diberi kewenangan untuk itu. Artinya itu adalah bagian-bagian yang original sebenarnya tidak terlalu spesial kalau menurut saya karena memang semua pemerintahan daerah biasanya memang diberikan kewenangan untuk itu. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang tidak berbeda. Di provinsi yang lain juga ada kewenangan-kewenangan itu. Kalau bagian yang 15 urusan ini. Karena cuma ada 5 yang memang tidak oleh pemerintah pusat itu tidak diberikan kewenangan khususnya. Masalah pertahanan keamanan, politik, masalah keagamaan, pertanahan dan luar negeri itu memang enggak. Tapi masalah yang lain itu diberikan ke Jakarta. Tapi bagian situ itu sama dengan provinsi lain, mirip lah sama. Oh, berarti emang sebenarnya sama, cuman ada tambahan-tambahan aja di kewenangan khusus tersebut ya Bang. Tapi di tambahan itu di kawasan yang lain
ada tambahan itu, Bang? Ada. Kalau bagian-bagian itu memang sesuatu yang pembagian antara pembagian kerja antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, begitu aja sih. Okay. Jalan mana yang jalan nanti dibangun oleh pemerintah pusat, mana dengan pemerintah daerah. Terus pariwisata juga begitu, pendidikan juga begitu, kebudayaan juga begitu dan seterusnya. Itu memang ada. Intinya sama aja. Sama kalau bagian ya, situ ya. Gitu. Oke, Bang. Nah, terus nih Bang, tadi kita di awal tuh sempat singgung tentang dana dari UU Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta ini, setiap kelurahan itu menerima 5%. Iya, nah, betul. Itu dari dana APBD, Bang? Iya, jadi ada ketentuan minimal 5% dari APBD DKI itu harus dialokasikan di kelurahan untuk wajib untuk penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan. Itu artinya penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan itu kan banyak ya. Saya sendiri sering split itu ininya. Saya takut salah ya. Misalnya pertanyaannya kan yang sering, lah itu buat apa aja? Iya, gitu. Betul, Bang. Ya itu menyangkut aspek misalnya seperti yang sudah ada. Ada posyandu, PKK, Ibu Dawis, Jumantik itu ada. Tapi juga ada misalnya yang harus menjadi concern NU soal urusan kesejahteraan buat lansia, urusan anak yatim, urusan pendidikan agama. Malah teman-teman NU yang muda misalnya membantu untuk membuka lapangan kerja atau taman bermain di kawasan kelurahan itu juga ada. Sampai masalah pengelolaan sampah. Itu jelas betul di penjelasan, diberikan penjelasan dari bagian 5% itu wajib, nggak boleh buat yang lain selain itu. Kira-kira begitu yang saya sebutkan buat tadi. Permasalahan masyarakat. Iya, judulnya penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan. Gitu. Berarti emang udah dijatahkan untuk berbagai kelurahan. Dijatahkan lah. Betul, dijatahkan untuk seluruh kelurahan di Jakarta. Iya. Jakarta dan kawasan aglomerasinya, Bang? Kalau bagian sini bukan buat kawasan aglomerasi. Tapi untuk daerah ini khusus untuk Jakarta. Daerah khusus Jakarta. Oke, baik. Berarti untuk kawasan bukan kawasan aglomerasi tapi untuk daerah khusus Jakartanya. Betul. Dari kelurahan dialokasikan untuk tadi sosial kemasyarakatan. Iya, penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan. Sebanyak 5% ya, Bang ya. Dan minimal 5% dari APBD. Jadi nggak boleh kurang, boleh lebih. Oh gitu. Oke, siap Bang. Nah, terus nih Bang, sebelum kita beranjak ke pertanyaan yang terakhir, nih ada lagi pertanyaan. Dari workshop kemarin, Ketua PBNU Bapak Ahmad Suaidi bilang, katanya kalau daerah khusus Jakarta itu mau dijadiin kota kebudayaan Islam Nusantara. Iya. Nah, gimana tuh Bang pendapat Abang? Iya, memang sudah selayaknya begitu. Karena gini, kalau baca sejarah itu, yang namanya orang Betawi itu dipengaruhi oleh budaya-budaya Nusantara juga. Ada dari banyak belahan Nusantara, karena memang wilayah ini kan wilayah perdagangan pintu internasional dari dulu. Betul. Sehingga yang namanya masyarakat Betawi juga banyak unsur-unsur budaya lainnya. Makanya kita menyambut baik ide itu, dan dengan adanya juga alokasi khusus untuk pembinaan kebudayaan Betawi, saya kira NU Jakarta besok itu harus sangat concern terhadap hal itu. Tapi juga concern terhadap pembangunan budaya-budaya yang sesuai dengan kota global. Apa misalnya? Budaya, misal contoh yang sangat praktis, budaya untuk hidup bersih. Kita punya an-nazafatu minal iman, coba kita biasain di rumah, kita mulai pilah sampah sehingga nanti nggak ngerepotin. Iya, betul, nah, itu salah satu contoh. Betul. Nah, itulah bagian-bagian yang sebenarnya nanti pertama, tentu Islam yang dimaksud oleh Ketua Umum PBNU ini menjadi wajah, itu memang sudah terjadi hari ini. Karena di Jakarta hari ini berbagai suku, pengurus NU sendiri
ada Betawi, Jawa, Sunda udah nyampur-nyampur ya semua. Betul Bang. Lebih banyak bukan Betawinya malah ya Bang ya. Gitu, kira-kira. Lebih banyak pendatangnya gitu ya Bang. Oke, nah nih Bang terakhir. Boleh dong Bang kasih pesan kepada warga NU di Jakarta dan kawasan aglomerasi ini terkait DKJ dan kawasan aglomerasi, karena kan ini perbincangannya masih hangat-hangatnya nih Bang. Iya, betul. Boleh dong Bang, silakan. Iya, wilayah ini para pemirsa sekalian akan menjadi wilayah yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional. Dan dalam 20 tahun ke depan, 2 dasawarsa ke depan, ini akan berada dalam sebuah kawasan yang juga motor perekonomian dunia. Begitu kira-kira proyeksi-proyeksinya. Artinya apa? Artinya mari kita sama-sama jaga budaya kita untuk tetap original menjadi budaya kita, tanpa kemudian menghilangkan unsur-unsur modernitas global yang memang menjadi tuntutan dari Jakarta sebagai kota global. Saya kira itu yang paling penting. Oke, siap. Terima kasih Bang Haji Aziz atas ketersediaan waktunya sebagai narasumber di podcast kita kali ini. Nah, Sobat Brapo, mungkin sekian dulu ya untuk podcast kali ini, karena ini masih ada nanti di episode selanjutnya bakal ada podcast seru lainnya lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.